Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dengan baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Qala Allah ta'ala fi ayatil karim, qala Allah ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalus salihu fiha habbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyam al-ashr. Qalu ya Rasulullah wala jihadu fi sabilillah. Qala wala jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji min dhalika bi syai'in. Akhrajahul Bukhari wa Abu Daud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Hidayah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah yang senantiasa mencurahkan berbagai macam nikmat, inayah, hidayah dan juga kesempatan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih istiqomah menjalankan aktivitas ibadah Salat maghrib berjamaah yang kita lanjutkan dengan kajian ilmu, diniatkan i'tikaf, kemudian nanti kita lanjutkan dengan salat isya berjamaah. Ibadah kita pada hari ini insyaallah adalah ibadah yang berbeda dari hari-hari yang lainnya, karena hari ini adalah merupakan kita sudah berada di hari yang keberapa Pak di bulan Zulhijjah Pak? Hah? Ada berapa kubu nih? Ada dua kubu ya. Ada yang mengatakan di hari kelima di bulan Zulhijjah, ada juga yang hari ke-6 di bulan Zulhijjah. Tergantung tanggal satunya. Ya, ada yang tanggal satunya hari apa? Hari Senin, berarti ini hari ke-6. Ada yang tanggal satunya hari Selasa, berarti ini hari kelima. Yang jelas ini adalah merupakan hari-hari terbaik, hari-hari yang sangat dahsyat. Tapi sebelum kita menjelaskan tentang hari dahsyat ini, hari terbaik ini, sedikit saya ingin membahas ya, kenapa sering terjadi perbedaan. Kalau saya menyatakan perbedaan ini Pak, bukan perbedaan terkait dengan Saudi dan negara lain, termasuk Indonesia. Perbedaan ini bukan perbedaan antar negara Pak, tapi perbedaan ini adalah perbedaan pemahaman. Itu poin pertama. Yang kedua adalah perbedaan metodologi di dalam menggunakan dalil atau memahami teks, baik itu sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maupun juga Al-Quran. Cuma kita kadang-kadang simpelnya adalah seolah-olah perbedaan ini adalah perbedaan apakah Saudi atau Indonesia, sehingga diskusi di masyarakat ini adalah ikut Saudi atau ikut Indonesia gitu ya. Padahal bukan itu. Perbedaan ini adalah pertama perbedaan pemahaman. Apakah puasa kita berdasarkan wukuf? Apakah wukuf menjadi sebab kita puasa, atau puasa itu karena tanggal 9 Zulhijjahnya gitu loh. Itu poin pertama. Jadi kalau misalkan puasa itu adalah sebabnya karena wukuf, berarti kalau tidak ada wukuf tidak ada apa? Tidak ada puasa. Kalau ada wukuf baru ada puasa. Itu poin pertamanya di situ. Nah, apakah pernah Saudi itu tidak ada wukuf
sementara di luar Saudi adalah puasa misalkan. Pernah nggak kira-kira Pak? Pernah nggak? Pernah tidak ada wukuf tapi tetap puasa, pernah nggak kira-kira? Jadi kalau puasa itu adalah sebabnya karena wukuf, maka kalau tidak ada wukuf tidak boleh puasa. Tapi pernah nggak di Saudi itu nggak ada wukuf? Pernah. Contoh konkretnya adalah masa COVID-19. Itu 2 tahun tidak ada wukuf karena tidak ada haji. Tapi pertanyaannya, apakah kita puasa nggak pada tanggal 9-nya Zulhijjah kira-kira? Puasa. Itu poin pertama. Jadi wukuf itu bukan sebab puasa sebetulnya. Karena kalau puasa itu adalah dasarnya wukuf, maka kita boleh puasa kalau ada wukuf dan tidak harus puasa kalau tidak ada wukuf. Tapi kalau dasarnya adalah karena tanggal 9-nya bulan Zulhijjah, ada wukuf tidak ada wukuf, tetap kita disunahkan puasa. Karena setiap bulan Zulhijjah pasti ada tanggal 9-nya. Nah, itu poinnya gitu. Itu satu. Nah, yang kedua, kalau misalkan karena tanggal 9-nya kita puasa itu, ada perbedaan yang kedua. Perbedaan metodologi. Apakah tanggal 9 itu berdasarkan hilal global atau berdasarkan lokal? Kan itu misalnya. Jadi apakah berdasarkan dengan hilal global, satu negara melihat hilal kemudian berlaku bagi seluruh negara di dunia, atau hilal itu berdasarkan lokal, kelihatan hilal dalam satu negara tidak wajib bagi negara lain untuk mengikuti hilal satu negara itu. Ini juga berbeda, karena hilal itu kan tergantung matla'nya. Matla itu adalah tempat untuk melihatnya munculnya hilal. Matla ini ada matla global namanya wihdatul matla, ada matla lokal namanya ikhtilaful matla misalkan. Ya, hilal global digunakan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik, bahwa di mana terlihat satu hilal di satu negara maka berlaku bagi yang lainnya, sedangkan hilal lokal digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Bahkan sebelum para ulama mazhab sudah terjadi perbedaan itu di kalangan sahabat Nabi. Ada Quraib berdasarkan hadis Muslim, dia mengikuti hilal lokal. Ada sahabat yang lain menggunakan hilal global. Tapi kenapa Imam Syafi'i menggunakan hilal lokal, bukan menggunakan hilal global? Jadi perbedaan itu bukan perbedaan saat ini, Pak. Para sahabat Nabi pun berbeda. Imam mazhab pun berbeda. Jadi bukan karena NU Muhammadiyah, bukan karena Saudi Indonesia, tapi memang perbedaan ini adalah perbedaan karena pemahaman. Kenapa Imam Syafi'i menggunakan hilal lokal? Imam Syafi'i menggunakan hadis dari Quraib radhiyallahu an. Jadi Quraib itu ketika dia berjalan ke negeri Syam, di negeri Syam itu orang-orang melihat hilal malam Jumat, kemudian hari Jumatnya puasa. Begitu Quraib pulang dari Syam ke Madinah, orang-orang Madinah melihat hilal malam Sabtu, jadi hari Sabtunya puasa. Jadi disitulah akhirnya hadis riwayat Imam Muslim bahwa Quraib itu berpuasa berdasarkan hilal lokal, bukan hilal global. Ini kekuatan Imam Syafi'i ya, bisa dibaca nanti di dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh Profesor Wahbah Juhaili. Makanya walaupun Imam Syafi'i yang menggunakan hilal lokal adalah cuma satu orang, tapi 3 ulama mazhab menggunakan hilal global, tapi kekuatan argumentasi Imam Syafi'i itu luar biasa. Itu dibahas oleh Profesor Wahbah Juhaili itu. Ya. Nah, sedangkan hilal global itu ada sahabat yang melihat ketika di Mekah hilal,
kemudian datang ke Madinah juga melihat hilal yang sama, sehingga di Mekah dia puasa pada hari itu, di Madinah juga puasa pada hari itu. Saya tanya kira-kira ke bapak-bapak nih, Mekah Madinah itu beda negara atau satu negara biasa? Hah? Mekah dengan Madinah itu satu negara atau beda negara? Satu negara. Makanya sebetulnya hilal global itu dilihatnya adalah di situ sebetulnya. Coba lihat nanti ya hadis tentang itu dan asbabul wurudnya nanti. Sedangkan kalau Syam dengan Madinah itu satu negara atau beda negara? Beda negara sebetulnya. Makanya argumentasi Imam Syafi'i itu luar biasa dahsyatnya sebetulnya. Kuat dia. Sampai melihat tentang di mana dia dilihat, asbabul wurudnya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, itu poin yang kedua ya. Jadi satu, apakah puasa itu karena wukuf atau karena tanggalnya? Kalau karena wukufnya, kalau tidak ada wukuf tidak ada puasa. Kalau karena tanggalnya, ada wukuf tidak ada wukuf. Kalau di bulan Dzulhijjah ada tanggal 9, di situ ada puasa. Yang kedua, kalau karena tanggal, apakah hilalnya menggunakan hilal global atau disebut dengan wihdatul matla? Satu negara melihat hilal berlaku bagi negara lain, atau hilalnya adalah hilal lokal, ikhtilaful matla, bahwa satu negara melihat maka tidak berlaku bagi negara lain. Nah ini nanti panjang, kalau misalkan karena wihdatul matla ini panjang juga, tapi kalau karena ikhtilaful matla itu lebih rasional dan lebih logik sebetulnya secara akal. Yang ketiga, kadang-kadang orang menggunakan hadis itu begini, riwayat Imam Abu Dawud, dan juga ini dijelaskan oleh Imam At-Tirmizi dalam hadis nomor 814. Hadisnya biasanya begini, al-hajju arafah, haji itu adalah wukuf di Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Hadis ini kadang-kadang sering dijadikan dalil bahwa puasa itu adalah ketika wukuf di Arafah. Jadi begitu jamaah haji wukuf di Arafah, maka kita puasa Arafah. Ini kalau kita lihat asbabul wurudnya Pak, ini nggak nyambung sebetulnya kalau ini dijadikan dasar tentang puasa. Jadi dalam hadis riwayat Imam Tirmizi nomor hadis 814, asbabul wurud hadis ini adalah seorang sahabat nanya kepada Nabi. Kata sahabat, ya Rasulullah, apa itu haji? Haji itu apa? Rasul mengatakan al-hajju arafah, haji itu adalah wukuf di Arafah. Kata para ulama, hadis ini menegaskan tentang induk daripada ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Jadi wukuf di Arafah, al-hajju arafah itu menunjukkan tentang sempurnanya haji, sahnya haji kalau dia wukuf di Arafah. Bukan jadi patokan terkait apakah puasa kita karena wukuf atau bukan. Itu coba lihat nomor hadis 814 riwayat Imam At-Tirmizi. Asbabul wurud daripada hadis itu begitu. Tapi ini kadang-kadang al-hajju arafah jadi dasar kalau haji, kalau misalkan puasa itu adalah dasarnya karena wukuf di Arafah. Ini penggunaan dalilnya bukan begitu. Jadi kita itu kadang-kadang suka salah kesimpulan Pak. Kalau saya pernah posting, saya lihat ada sebuah reel video itu menurut saya menarik ya. Menurut saya menarik. Ya kalau ada yang unik dan menarik, saya biasanya ikut posting, ikut sebarkan, ikut share. Cuma captionnya berbeda. Saya nyari tentang contoh logical fallacy. Logical fallacy itu kan cara berpikir kerancuan dalam berpikir rasional gitu ya. Itu logical fallacy ya. Jadi dalam ilmu logika itu Pak, ada orang kadang-kadang berpikir seperti halnya logik ya, seperti halnya masuk akal, padahal itu bertentangan dengan hukum-hukum akal. Itu kalau kita belajar filsafat kan begitu ya Pak ya. Ada yang disebut dengan logical fallacy ya, kerancuan-kerancuan dalam berpikir logik gitu lah. Itu ada begitu namanya. Itu ada beberapa misalkan. Contohnya banyak ya, kerancuan dalam berpikir logik itu. Contoh gini nih.
Ada disebut dengan dalam logical fallacy itu ada namanya fallacy of rationalization. Jadi kerancuan dalam berpikir rasional. Contohnya gini, kita ngajak seseorang untuk makan bakso. Pak, habis sholat kita makan bakso yuk. Kata si bapak itu, enggak ah, saya kenyang. Saya kenyang. Dia sebetulnya bukan kenyang, tapi sebetulnya satu, bisa jadi dia nggak punya duit gitu loh ya. Atau yang kedua, bisa jadi dia sebetulnya nggak suka bakso, tapi supaya alasannya logik dan diterima oleh yang ngajak, maka dia bilang saya kenyang. Jadi saya kenyang itu logik alasannya, tapi untuk menutupi alasan yang sebenarnya. Satu, dia nggak punya duit, atau dia tidak suka bakso. Ini namanya fallacy of rationalization gitu. Atau ada orang juga, saya emang nggak suka sama Islam. Kenapa? Islam itu kumuh, Islam itu radikal, Islam itu ekstrim, Islam itu teroris. Jadi sebetulnya alasan yang sebenarnya dia benci Islam gitu loh. Alasan yang sebenarnya dia nggak suka Islam, tapi dia selalu menjelekan Islam kumuh, Islam itu ekstrim, Islam itu teroris, Islam itu radikal. Sebetulnya alasan yang sesungguhnya, alasan yang sebenarnya adalah dia benci dan tidak suka terhadap apa? Terhadap Islam. Itu namanya fallacy of rationalization gitu. Nah, terkait dengan ini saya kasih contoh gitu. Jadi ada semacam video, real video Pak. Dia mau mandi, dia pakai handuk begini. Pas dia mau mandi gini Pak, dia mau masuk kamar mandi, dia bingung. Kemudian narasinya dibuat begini, kata dia begini, kalau saya mandi saya nanti ganteng, kalau saya ganteng nanti saya sombong, kalau saya sombong nanti saya jadi pengikut setan, kalau saya jadi pengikut setan nanti Tuhan murka, kalau Tuhan murka saya berdosa, kalau saya dosa saya masuk neraka. Kesimpulannya kalau saya mandi saya masuk neraka kayaknya gitu. Ah, mendingan kagak mandi kata gitu. Gitu ada orang kayak begitu gitu. Kata saya, wah ini walaupun ini bercanda, kata saya, wah ini contoh konkret dari fallacy, logical fallacy. Jadi kata dia, kalau saya mandi saya nanti ganteng, kalau saya ganteng saya nanti sombong, kalau saya sombong saya jadi pengikut setan katanya, kalau saya pengikut setan nanti Tuhan murka, kalau Tuhan murka saya dosa, kalau saya dosa saya masuk neraka. Kesimpulannya kalau saya mandi saya masuk neraka. Nah ini kan nggak nyambung Pak. Nggak nyambung. Padahal yang menyebabkan dia masuk neraka bukan mandinya, karena dosanya, tapi dia dari kata mandi langsung disimpulkan masuk neraka. Kalau saya mandi saya masuk neraka, berarti lebih baik saya tidak mandi. Ini kadang-kadang kita itu suka begitu Pak kesimpulannya. Jadi hadis ini kemana, kesimpulannya kemana? Ada semacam missing link gitu loh, mata rantai yang putus, mata rantai yang hilang, sehingga dari konsep, dari dalil, dari bahan baku ke kesimpulannya itu salah, karena tidak ada prosesnya yang dibahas di situ. Itu yang terjadi sekarang kadang-kadang begitu. Jadi ketika kita lihat asbabul wurud al-hajju arafah itu bicara tentang rukun haji, bicara tentang kesempurnaan haji, bicara tentang induk haji itu adalah kalau wukuf di Arafah. Kenapa ini jadi dasar terkait dengan masalah itu? Nah ini bisa jadi karena ada missing link terkait dengan dalil dan juga kesimpulan. Bisa dipahami Pak ya? Nah, itu poin ketiga, sebetulnya permasalahan itu ada di situ. Jadi supaya diskusinya lebih seru, diskusinya agak lebih dalam, diskusinya ada keilmuan yang bisa dikembangkan, maka perbedaan ini bukan perbedaan antara negara. Karena kalau misalkan perbedaan antara Saudi dengan Indonesia, khawatir unsur politisnya nanti lebih kental dibandingkan unsur keilmuannya nantinya. Sehingga subjektivitasnya kadang-kadang lebih dominan daripada objektivitas. Tapi kalau kita melihat perbedaan ini adalah perbedaan pemahaman, perbedaan ini adalah perbedaan metodologi dalam menggunakan dalil, perbedaan ini adalah perbedaan karena pemahaman terhadap dalil, maka diskusi ini
maka akan memunculkan hasanah keilmuan yang sangat luar biasa. Tapi kan sekarang karena ini era medsos ya Pak ya, sehingga perdebatan yang harusnya terjadi di kalangan orang berilmu dan orang beradab kemudian tersebar menjadi konsumsi publik, bahkan orang awam di situ terlibat, sehingga perbedaan ini bukan menjadi rahmat dan menjadi hasanah keilmuan yang menambah kita semakin cerah dan cerdas, justru menambah sentimen di antar pemeluk ataupun di antara orang yang berbeda itu. Nah, ini yang berbahaya ketika berbeda bukan di kalangan orang berilmu dan orang beradab, sehingga kadang-kadang saling ponis, itu yang jadi masalah. Orang yang puasa nanti di hari Rabu dikatakan puasanya haram karena sudah hari tasyrik katanya gitu. Kan begitu yang terjadi. Dan saya menjelaskan ini bukan bermaksud apa-apa, melainkan kita supaya toleran antara yang Rabu maupun yang Kamis, yang tanggal satunya hari Senin ataupun yang hari Selasa. Dua-duanya punya dasar, punya dalil. Tapi kalau mau ditarjih silahkan, ini bisa didiskusikan mana kira-kira yang lebih rojih, yang lebih kuat dalam konteks keilmuan. Dan Islam itu agama yang sudah sangat luar biasa, semua terdokumentasi dengan baik terkait dengan masalah-masalah ini. Jadi ini bukan perkara baru, itu sudah terjadi ratusan tahun yang lalu, bukan di kalangan umat saat ini, tapi di kalangan sahabat, bahkan imam mazhab itu pun sudah terjadi. Itu adalah hal yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan di malam hari ini. Supaya apa? Supaya nanti malam-malam istimewanya, malam-malam hebatnya Pak ya, dan hari-hari hebat di tanggal 1 sampai tanggal 10 ini atau 13 nanti, itu jangan sampai kita terlewatkan. Karena dalam hadis yang saya baca tadi yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Abu Daud dan Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ma min ayyamin al-amalus shalih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Jadi enggak ada hari-hari yang amal soleh itu lebih afdol, lebih hebat, lebih dicintai Allah selain daripada hari ini. Apa yang dimaksud dengan hari ini? Yakni ayyamal asr min Dzulhijjah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ketika bahasa Nabi seperti itu, ma min ayyam ya, bahasanya seperti itu, sahabat ini keheranan. Sampai sahabat menyatakan, yang saat itu yang sahabat tahu tentang amal yang paling dahsyat adalah jihad. Sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wala jihadu fisabilillah. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, tidakkah termasuk jihad di jalan Allah? Jihad di jalan Allah yang pahalanya dahsyat, bahkan yang mati syahidnya bisa memberikan syafaat kepada 70 keluarganya. Apakah itu juga tidak bisa menyamai terkait dengan amalan-amalan di 10 pertama Dzulhijjah ini ya Rasulullah? Apa jawaban Rasul? Wala jihadu fisabilillah. Hatta itu jihad tidak bisa menyaingi terhadap amalan itu. Illa, kecuali kata Rasul, rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi tsumma lam yardi min dzalika bi syai'in, kecuali orang yang keluar rumahnya untuk berjihad, dia bawa hartanya semuanya, dia bawa jiwanya, kemudian dia mati di medan jihad, balik tidak satu pun yang tersisa dari hartanya, bahkan nyawanya pun hilang. Itu amal yang bisa menyaingi terhadap amalan-amalan di 10 pertama di bulan Dzulhijjah ini. Dahsyat nggak Pak kira-kira? Ada yang pernah berjihad Pak di sini Pak? Perang Pak ke Palestina gitu bawa senjata? Bukan kita yang perang, kita yang diamankan kayaknya gitu loh ya. Ini bukan melebihi Pak ya. Yang menyaingi, yang bisa menyaingi amalan-amalan di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini adalah hanya orang yang keluar dengan membawa harta dan jiwanya untuk membela agama Allah, dan kemudian dia mati nggak balik sedikit pun dengan hartanya. Itu yang bisa menyaingi amalan-amalan di 10 pertama di bulan Dzulhijjah ini. Jadi taklimnya kita pada hari ini, taklim kita hari ini, yang bisa menyaingi pahala taklim kita hari ini adalah apa? Orang yang keluar jihad dengan harta, mati di medan jihad tanpa balik lagi, itu yang bisa nyaingin taklim kita hari ini.
Itu yang bisa nyanyi kita taklim ini. Sholat kita kali ini, tadi maghrib kita, yang bisa nyaingi ibadah sholat kita tadi hanya orang yang berjihad dengan harta dan nyawanya, mati saat itu tidak balik lagi. Hanya itu, Pak. Jadi jangan sampai perbedaan yang tadi menyebabkan kita lalai dan abai terhadap nilai-nilai plusnya di 10 pertama di bulan Dzulhijjah ini. Makanya sangat dahsyat, Pak. Dan ini adalah merupakan bagian daripada syiar Allah. Bagian daripada syiar Allah. Jadi apapun yang kita lakukan dari kebaikan pada saat ini adalah kebaikan itu setara, senilai dengan orang yang berjihad dan dia mati di medan jihad dengan harta dan nyawanya. Ini kan dahsyat sekali, Pak. Dan ini adalah limited edition, Pak. Terbatas cuma sampai tanggal 10. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 5, tinggal 5 hari lagi. Kalau tanggal 6 tinggal 4 hari lagi. Jadi kalau kita mau sedekah saat ini, sedekahnya punya nilai jihad di jalan Allah. Baca Quran kita, baca Qurannya punya nilai jihad di jalan Allah. Salat kita, salatnya punya nilai jihad di jalan Allah. Dan apapun aktivitas kebaikan yang kita lakukan, semuanya punya nilai jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, dahsyat sekali, Pak. Maka oleh karena itulah di bulan ini amat sangat dianjurkan kita meningkatkan kualitas dan kuantitas kebaikan kita. Dianjurkan. Bahkan kalau di dalam hadis yang lain dikatakan apa? Ya, Wafi Musnadil Imam Ahmad, di dalam kitab Musnad Imam Ahmad, An Ibnu Umar radhiyallahu an, dari Ibnu Umar radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma min ayyamin a'dham wala ahabbu ilaihil amalu fihinna min hadhil ayyam. Dalam Musnad Imam Ahmad dari Ibnu Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan, ma min ayyamin a'dham, tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah, wala ahabbu ilaihil amalu fihinna min hadhil ayyam, dan tidak ada amal yang lebih dicintai oleh Allah dari hari-hari ini, ay min hadhil ayyamil asr, yaitu hari-hari 10 Dzulhijjah. Fa aksiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid, maka perbanyak pada bulan ini dari tahlil, tahmid dan takbir, atau tahlil, takbir dan tahmid. Jadi perbanyak kita. Jadi dalam hadis ini dikatakan bahwa termasuk yang disukai dari hari-hari ini adalah kita mengucapkan tahlil, takbir, tahmid. Artinya bertakbir itu sudah diperbolehkan, dianjurkan dari mulai tanggal pertama di bulan Dzulhijjah. Yang disebut dengan takbir itu takbir mutlak. Jadi takbir di bulan Dzulhijjah ini ada dua. Satu takbir mutlak dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Yang kedua adalah takbir muqayyad dari malam tanggal 9-nya, malam takbir, sampai tanggal 13 di hari tasyriknya. Jadi dari sekarang Al-Hidayah udah boleh, Pak, takbiran. Habis sholat isya nanti Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari kita kan kadang-kadang nggak begitu populer, Pak, ya, takbir dari mulai tanggal 1. Ini orang puasa atau lebaran masih 10 hari lagi udah takbiran mulu kayak gitu loh, ya. Harus ada begitu, Pak. Udah dianjurkan kita bertakbir, bertahlil, bertahmid dari mulai tanggal 1 yang disebut dengan takbir mutlak. Karena Idul Adha ini sebetulnya lebih harus kita agungkan dibandingkan Idul Fitri sebetulnya. Tapi kita yang heboh itu kan, yang ramai itu Idul apa? Idul Fitri. Idul Adha diam-diam aja kadang-kadang. Idul Fitri kadang-kadang, waduh, sejadah baru, koko baru, peci baru, sendal baru. Idul Adha yang bekas tahun yang lalu kadang-kadang gitu, ya. Jadi sebetulnya kita mengagungkan syiar-syiar Allah itu justru di Idul Adha. Karena kan surat terkait dengan mengagungkan syiar Allah itu adalah surat Al-Hajj ayat 32 kan. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu bagian daripada hati yang bertakwa.
Surat Al-Hajj ayat 32 itu. Dalika wa ma yu'azzim sa'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu bagian daripada hati yang bertakwa. Jadi kalau saya memahami hadis ini, Islam itu agama yang memadukan antara simbol dan juga substansi. Jadi satu sisi mengagungkan syiar Allah, di sisi lain mengagungkan syiar itu bagian daripada hati yang takwa. Takwa ini kan hahuna, takwa itu di hati, tapi takwa itu harus diekspresikan dalam bentuk simbol bagaimana kita mengagungkan syiar-syiar Allah. Jadi Islam ini agama yang memadukan antara simbol dan substansi, antara isi dan juga luarnya. Nggak bisa juga kita misalkan, wah yang penting kan esensinya, ya. Nggak apa-apa saya khutbah Jumat pakai kaos gambarnya metal gitu, pakai topi, yang penting kan isinya. Nggak bisa. Islam itu memadukan antara isi dan juga simbolnya. Kalau Bapak nemu kacang Pak di lantai Pak, yang ditemuin adalah isinya doang Pak, kacangnya doang. Kita ketemu di lantai di tanah, dimakan nggak? Bisa nggak dimakan kira-kira? Enggak. Atau kita nemu kacang misalkan tapi cangkangnya doang Pak, kulitnya doang di tanah, dimakan enggak? Apalagi itunya gitu. Tapi kalau ada kacang itu kulit dan juga isinya, masih bisa dimakan enggak Pak kira-kira? Bisa dimakan. Nah Islam itu memadukan dua hal itu. Satu sisi bahwa takwa itu adalah di dalam hati, tapi di sisi lain takwa itu harus diekspresikan dalam bentuk pengagungan simbol. Nah simbol itulah dalam bahasa ayat ini namanya syiar. Syiar ini kan artinya apa ya? Ya kalau bahasa kitanya syiar itu simbol. Kalau kata Imam Qurtubi dalam tafsirnya, kullu syai'in lillah, setiap sesuatu yang ada kaitannya dengan Allah itu namanya syiar Allah gitu. Makanya syiar itu bentuknya banyak Pak. Satu, bisa bentuk ibadah mahdoh, itu namanya syiar. Salat, azan, itu syiar Allah namanya, bentuk ibadah mahdoh. Ada juga syiar itu berbentuk tempat. Inna sofa wal marwata min sya'airallah, berbentuk tempat. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu bagian daripada syiar-syiar Allah. Bisa berbentuk tempat atau bisa berbentuk kepada benda tertentu seperti halnya hewan kurban, itu syiar Allah. Nah kalau di situ ada syiar Allah, ada tanda keagungan Allah, ada simbol kebesaran Allah, maka ayatnya diperintahkan yu'azzim, agungkan, agungkan. Apa makna yu'azzim Pak? Makna yu'azzim kata Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsirnya Fathul Kabir, yu'azzim itu maknanya 3. Pertama, yu'azzim itu artinya adalah ihtifal. Ihtifal, apa ihtifal? Ihtifal itu lakukan secara terbuka. Lakukan secara terbuka, diekspos, dinampakkan, diperlihatkan. Makanya azan itu harus dinampakkan pakai suara Pak. Nggak boleh azan itu suaranya suara dalam. Harus dinampakkan karena itu syiar. Sholat berjamaah itu harus dinampakkan. Kok Bapak nggak pernah kelihatan sholat? Saya mah ikhlas karena Allah, nggak mau kelihatan sama sholatnya. Jadi sholat saya mah nggak kelihatan. Sholat zuhur saya di Mekah, sholat asar di Madinah, sholat maghribnya saya di Syam, Yaman, nggak kelihatan. Jangan sampai kita kelihatan, itu riya nantinya gitu. Nggak bisa. Kalau itu adalah bagian daripada syiar, nampakkan, perlihatkan, ekspos. Ihtifal satu. Makanya hari raya kurban ini harus ihtifal Pak, lakukan secara terbuka. Makanya saya nggak setuju pemotongan itu sampai di pemotongan nggak nampak, nggak ada kelihatan, nggak ada hiruk pikuknya gitu loh. Harus nampakkan kita. Itu bagian dari syiar. Itu satu, ihtifal. Yang kedua, yu'azzim itu kata Imam Fakhruddin Ar-Razi adalah maknanya iltizam. Iltizam itu harus diperingatkan sebagai bentuk tazkirah. Kurban harus diperingatkan sebagai bentuk tazkirah, pelajaran. Dan kita harus terlibat Pak. Jadi kalau misalkan kita nggak bisa berkurban, ya kita terlibat.
Minimal ikut motongnya, ikut nyuciin jeroannya. Ini mah udah nggak bisa berkurban, ngebantuin kagak, sibuk aja beli satenya, beli tusuknya, dan beli arangnya, dia masih sibuknya gitu loh ya. Ini kan bagian dari syiar, bukan syiar itu mah namanya gitu loh ya. Musim batu akik, orang beli batu akik yang mahal-mahal. Musim sepeda listrik, beli sepeda listrik. Musim layang-layang, beli layang-layang. Musim kurban yang dibeli sate, yang dibeli tusuk dan arangnya doang sama dia gitu, karena kacau ini. Jadi iltizam itu terlibat semuanya, Pak. Harus terlibat sebenarnya bentuk tazkirah. Makanya kalau misalkan ditunjuk jadi panitia kurban harus mau, karena ini bagian daripada yu'azim namanya. Jadi 3 itu yu'azim itu, Pak. Coba lihat tafsirnya itu. Yu'azim itu 3. 1 ihtifal, lakukan secara terang-terangan, terbuka dan diekspos. Yang kedua iltizam, harus diperingatkan, harus diramaikan, dan harus semuanya terlibat karena bagian daripada mengagungkan syiar Allah. Yang ketiga adalah itmam, harus sempurna dan sebaik mungkin. Itu yu'azim namanya. Itu makna yu'azim dalam ayat itu begitu. Itmam itu artinya apa? Sempurna, terbaik. Makanya Rasulullah itu muazzinnya tetap, Pak, Bilal bin Rabah. Kalau dalam kitab Ibanatul Ahkam ya, sarah daripada Bulughul Maram, itu disebutkan ada 5 muazzin Rasulullah ya. Ada 5 muazzin Rasulullah, tapi yang populernya adalah siapa? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Nah, tapi kalau dalam di bulan apa namanya? Masih ada waktunya kan, Pak? Masih ya. Tapi pas di bulan Ramadan itu ada 2 azan itu kan, ada 2 tuh. Ada Abdullah bin Umi Maktum, termasuk dia suka azan juga. Ada Bilal bin Rabah. Ya. Nah, kenapa Rasulullah selalu menggunakan Bilal bin Rabah, Pak? Kenapa beliau sampai dikenal dengan muazzin Rasulullah? Karena Bilal bin Rabah inilah suaranya paling lantang, paling bagus, dan paling keras. Jadi Rasulullah itu karena ini bagian daripada syiar, maka amal Rasulullah disempurnakan betul. Maka selalu muazzin Rasulullah itu Bilal bin Rabah, karena yang paling lantang di antara sahabat beliau, yang paling keras, yang paling panjang mungkin napasnya juga beliau, maka selalu beliau. Ya, kalau sekarang kan juga yang paling merdu gitu loh, yang paling bagus, yang paling lantang. Nah, sekarang tidak perlu keras, ada speaker kedengaran kemana-mana gitu loh. Nah, sama terkait kalau itu syiar Allah begitu, Pak. Nggak apa-apa, ini masjid ini bagian daripada syair Allah, bagian daripada syiar Allah. Baguskan, sempurnakan, sehingga betul-betul syiar itu dahsyat di situ. Nah, termasuk dalam hal ini masalah hewan kurban. Jadi jangan sampai itu bagian daripada syiar Allah, hewan kurban dicari yang paling kecil gitu loh, paling kurus. Hari mobil Fortuner, Pajero, hewan kurban kambing yang 1,5 juta. Etapun paha depan, patah belakang, sama hati ampelanya buat saya ya ke rumah. Buat yang dibagiin yang mananya gitu kan. Jadi itmam, 1 ihtifal, 2 iltizam, 3 itmam. Sesempurna mungkin, sebaik mungkin. Ini kurban ini kan Masya Allah ibadah yang sangat dahsyat ya, Pak. Bahkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah kan, dan hadis ini dikatakan hasan oleh sebagian ulama hadis, bahwa kurban itu, Pak, dalam hadis itu kenapa disebutkan oleh Rasulullah adalah bahwa bulunya, kukunya, dan tanduk dari hewan yang dikurbankan itu sampai kepada Allah itu sebelum darah itu menyentuh tanah. Jadi pahala kurban itu, kenapa yang disebutkan itu adalah kuku, bulu, dan tanduknya. Padahal kuku, bulu, dan tanduk itu kan enggak kita butuhkan, Pak. Saya enggak pernah mendengar ya, belum pernah mendengar ada orang kurbani misalkan ke panitia bilang, panitia saya kurban nih, maaf ya kukunya, bulunya buat saya aja ya, yang lainnya silakan bagiin. Nggak pernah saya mendengar kayak begitu, Pak. Ada nggak, Pak? Barangkali ada di sini, ada nggak, Pak, kira-kira, Pak? Kenapa nggak ada kurbani yang ngomong kayak begitu? Kukunya, bulunya buat saya. Kenapa nggak ada yang ngomong begitu? Dalam pandangan kita, kuku dan bulu serta darah ini kan nggak bernilai.
enggak berharga. Tapi kenapa dalam hadis disebutkan itu? Seolah-olah ini ingin disampaikan pesan kepada kita, kalau kuku, bulu, darah yang tidak berharga dalam pandangan kalian aku nilai dan aku catat sebagai kebaikan, apalagi yang lainnya bagi kalian. Begitu pesan yang ingin disampaikan sebetulnya. Saking apanya? Saking dahsyatnya pahala kurban. Jadi kalau kukunya, bulunya, darah dan tanduknya kalian tidak perhitungkan, kalian tidak butuhkan, kalian tidak anggap itu dinilai di hadapanku, apalagi lebih daripada itunya. Ini saking dahsyatnya pahala kurban. Sampai-sampai pahalanya sampai kepada Allah sebelum darah di lehernya menyentuh apa? Tanah. Padahal antara jarak darah atau leher dengan tanah itu kan dekat sekali. Saking apanya? Saking cepatnya pahala kurban itu sampainya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang dulu itu Pak berbondong-bondong. Saya pernah baca riwayat tentang gimana para sahabat itu berbondong-bondong dalam kurban. Sahabat itu kadang-kadang mereka ngurusin hewan kurbannya 1 tahun sebelum hari kurban. Pak gede-gede Pak, Pak gemuk-gemuk, Pak bagus-bagus. Ayeuna kadang-kadang paletik-letik kadang-kadang. Pak gede-gede. Kenapa? Saking dahsyatnya pahala berkurban. Makanya ibadah terbaik ketika hari itu adalah kurban. Ya. Likulli zaman ibadah. Ya, ada kaidah begitu, Pak. Ini kadang-kadang masih ada juga orang yang berpikiran begini, Pak. Kalau ini kan orang liberal lah ya. Biasa baca tafsirnya kayak tafsir jalan lain kayaknya, bukan tafsir Jalalain kayaknya itu. Kata dia kan begini, daripada saya bersedekah dengan motong hewan kurban, kan lebih baik saya bagikan uangnya. Kan suka ada kadang-kadang orang sok logik kayak begitu. Ya, saya emang nggak mau potong kurban, saya bagikan aja uangnya kepada fakir miskin. Daripada kurban nanti hewannya dimakan panitia katanya. Bagikan kepada orang miskin. Saya tanya ke bapak-bapak kira, kalau dia bersedekah dengan uang 5 juta di hari kurban, ada orang berkurban dengan harga hewan 2 juta. Saya tanya kira-kira ini pahalanya gedean yang mana kira-kira? Dia sedekah dengan uang 5 juta, ada yang berkurban harga hewannya 2 juta. Kira-kira yang paling besar pahalanya gedean mana kira-kira? Hah? Gedean yang berkorban walaupun dia juta. Bisa jadi kalau ini tidak berpahala, dia salah, dia sedekah 5 juta pasti tidak berkorban, dosa dia, dosa. Jadi likulli zaman ibadatun, bagi setiap zaman ada ibadahnya Pak. Nah ibadah terbaik di hari kurban adalah motong hewan kurban, bukan sedekah 5 juta kurban kagak. Nah sama ini juga kalau misalkan kita cari, Pak saya belum akikah, kira-kira di hari kurban yang terbaik adalah saya akikah atau kurban? Kurban, karena kurban itu adalah muqayyad, terikat waktu hanya di tanggal 10 sampai tanggal 13. Sedangkan akikah bisa yang lainnya, apalagi sedekah. Ini kadang-kadang banyak orang yang kagak ngerti bahwa bagi setiap waktu ada ibadah yang terbesarnya. Ketika malam takbir, zikir yang paling besar pahalanya yaitu takbiran Pak, takbiran. Ini sama kadang-kadang saya suka ngelihat nih, ketika taklim ini ada hadisnya Pak. Itu kitabnya namanya adalah Ar-Rasul Al-Muallim, ya, Ar-Rasul Al-Muallim karya siapa? Abu Ghuddah gitu ya, saya lupa itu. Itu ada kitabnya Pak. Kalau misalkan di majelis ilmu, ibadah yang paling baik adalah mendengarkan ilmu. Kalau di majelis ilmu itu Rasulullah pernah masuk masjid, di masjid itu ada 2 halaqah, satu halaqah Quran, yang kedua halaqah ilmu. Rasul memilih yang halaqah ilmu dibandingkan halaqah Quran. Dua-duanya baik, tapi ada yang lebih baik di majelis ilmu adalah mendengarkan ilmu, bukan membaca Quran. Tapi tidak sedikit karena dia tidak paham dan tidak ngerti tentang setiap waktu ada nilai ibadah dan bentuk ibadahnya, kadang-kadang di majelis ilmu dia baca Quran. Ada nggak yang suka begitu kadang-kadang Pak? Ada, karena dia nggak ngerti tentang poin ini. Orang sedang majelis ilmu, orang sedang dia ngaji, orang sedang katalim, dia baca Quran. Ini nggak paham sebetulnya, nggak paham. Itu baca kitabnya Ar-Rasul Al-Muallim, bahwa Rasul seorang guru, seorang muallim di situ. Nah ini sama, jadi kita itu harus paham tentang
Itu namanya, kalau dalam fikih namanya fikih prioritas. Al-fiqhu al-auliyat namanya, ada fikih prioritas namanya. Ya, bagaimana pada waktu tertentu adalah amalan apa yang paling utama dan lain sebagainya. Nah ini udah masuk Isya ya. Itu sebagian ya dari fikih Idul Adha kita. Jadi baru bahas tentang perbedaan terkait dengan Idul Adhanya, dan 10 pertama Idul Adha sebagai hari-hari terbaik, dan amalan di dalam hari itu termasuk amalan terbaik yang tidak ada yang bisa menandingi, menyainginya, kecuali orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan nyawanya. Dia mati di medan jihad tanpa balik lagi. Oleh karena itu mari kita manfaatkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu dengan amalan-amalan terbaik kita. Mudah-mudahan kita dikasih oleh Allah rezeki yang banyak, yang halal, sehingga bisa mempersembahkan kurban terbaik kita nanti di hari Idul Adhanya. Amin ya rabbal alamin. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kebunan saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.